Oke, dengerin dulu. Anda break sebentar. YouTube-nya dimatikan dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus nge-review lagi karena kemarin di AKL, ini AKL berapa? 3. Di AKL 3, AKL 1 dan di AKL 2 masih banyak dijumpai kesalahan-kesalahan elementer, kesalahan-kesalahan mendasar ketika kalian menggunakan mayo. Oke. Pertama, ketika kalian ini kita ngomongin urutannya ya. Pada saat kalian menggunakan mayo pertama kali, kalian kan masuk menu mayo pertama, ada pilihan beberapa menu awal kan, salah satunya nanti di nomor 2 kalau nggak salah, create, membuat. Kalian akan bikin itu. Kemudian Anda diminta isian. Yang penting adalah nama perusahaan. Ya, yang lainnya opsional, harus diisi atau enggak itu opsional. Tapi yang penting nama perusahaan. SN di atas, serial number tidak perlu diisi. Kenapa? Karena memang kita nggak pernah punya serial numbernya. Oke ya, itu kalau kalian beli lisensinya baru ada serial numbernya. Karena kita nggak beli, ada serial numbernya. Yang penting nama perusahaan. Hari ini karena kalian kan berkelompok hari ini, kalian buat nama perusahaan sesuai dengan soal plus nomor absen kalian. Ada 2 anak kan? Ya. Nomor absen kalian. Oke. Kemudian setelah itu ada begitu next apa pilihannya? Begitu next, coba kamu lihat di situ. Kasih nama dulu. Yang baru. Begitu next apa? Kasih nama perusahaan deh, yang di sini deh. Kasih nama perusahaan sembarang dulu. Next. Apa? Periodenya kan? Oke, dengerin. Ini yang tadi saya jumpai ada beberapa anak yang masih salah. Efeknya fatal. Contohnya gini, kalian harus ketahui periode akuntansi. Kalian harus cek. Pertama, Anda diminta tahun transaksinya, ya nggak? Ya. Kalau tahun transaksinya yang dibaca adalah tahun transaksi di bukti transaksi. Di soal kan ada bukti transaksi. Kapan tahunnya? Jangan diisi tahun transaksinya di neraca saldo awal. Kan biasanya di soal itu ada saldo awalnya kan? Jangan di situ karena itu tidak jadi acuan. Mungkin di soal yang ada itu rata-rata 30 November taruhlah misalnya tahun 2000. Maka bukti transaksinya pasti 2000 karena pas di bulan November transaksi yang terjadi di bulan Desember masih dalam 1 tahun kan? Bisa jadi ada soal tidak seperti itu. Neraca saldonya per 31 Desember tahun 2000. Gak mungkin kan transaksinya 30 di bulan Desember itu pasti transaksinya Januari kan? Atau lebih. Paham ya? Bisa dipahami ya? Sehingga tahun transaksinya ngeceknya di bukti transaksi. Di soal yang ada, yang kemarin saya share, kebetulan itu lihat tahun transaksinya kapan? 2015. Ketika tahun transaksinya 2015, neraca saldonya kan per 30 November kan? Bener gak? 30 November 2015 kan? Neraca saldo. Iya kan? 30 November 2015. Maka tahun transaksinya 2015. Di situ nanti akan ditanyain last month year-nya. Bener, last month year-nya. Oke, last month-nya adalah Desember karena bukti transaksi yang ada secara umum itu dari Januari sampai di Desember. Bulan terakhir itu Desember. Tapi ingat, ini kalian harus pahami. Tidak semua perusahaan berakhir Desember. Mungkin selama ini yang kalian tahu, memang secara umum dari Januari sampai Desember. Karena ada perusahaan juga bukan dari Januari sampai Desember. Kamu lihat di sekolah. Sekolah itu dimulai di bulan apa? Juli. Mulai Juli sampai Juni tahun. Sehingga itu beda kan? Sehingga tahun takwimnya atau tahun bukunya beda. Makanya, tapi gini, yang perlu kalian ketahui,
semua soal mayop yang saya jumpai sampai detik ini bulan transaksi terakhir itu pasti Desember. Berarti Januari sampai Desember. Kalau ditanyain bulan terakhirnya apa? Desember. Kemudian di bawah ditanyain conversionnya. Ingat, conversion menunjukkan tanggal 1. Kalau ditanyain conversionnya tanggal 1. Maksudnya gimana? Kalau di bukti transaksi di soal ada neraca saldo kan? Neraca saldonya per 30 November. Itu sama dengan neraca saldo per 1 apa? 1 Desember. Karena 30 November sama dengan 1 Desember kan? Karena antara 30 sama 1 nggak ada transaksi lagi kan? Ketika kamu bikin laporan keuangan per 30 November, maka tidak ada transaksi lagi antara tanggal 30 sampai tanggal 1-nya. Ya nggak? Makanya bukti neraca saldo per tanggal 30 November sama dengan neraca saldo per 1 Desember. Paham ya? Maka conversion di situ itu per 1 Desember. Ya nggak? Karena kalau ditanyain conversion Desember, apa sih fungsinya conversion itu? Conversion itu fungsinya gini. Ketika kita setting per 1 Desember, maka transaksi-transaksi sebelum 1 Desember tidak bisa dilakukan. Itu mengunci sistem. Karena di soal transaksinya kan terjadi di bulan Desember kan? Kalau kita sudah set 1 Desember, maka transaksi-transaksi 30 November, Mei, Juli dan sebelumnya sebelum 1 Desember itu tidak akan bisa di entry. Karena begitu ngisi tanggal, kamu ngisi, makanya nanti ketika jurnal, ketika ngisi tanggal sebelum tanggal 1 Desember pasti error. Paham? Itu supaya sistem ngunci. Paham maksudnya conversion kan ya? Itu per 1 Desember. Kalau di soal seperti itu. Oke, bisa dipahami. Ketika sudah proses selanjutnya kalian akan diminta untuk mau disimpan di mana. Terus pilihannya kan ada 3 itu. Kamu disediain oleh Mayop, kamu import, sama kamu bikin sendiri yang ketiga. Pakai bahasa Inggris itu nanti. Oke, pilih yang ketiga karena kan kalian akan diminta untuk bikin entrian sendiri. Caranya gimana? Kemarin saya bikin video tutorialnya, sederhana di YouTube. Karena kemarin saya lihat ternyata nggak pernah nyoba sama sekali. Oke ya, itu ya. Kalau sudah begitu isian selesai, ingat pengisian periode 1 kali kalian salah maka salah. Saya ulangi lagi, 1 kali kalian salah. Kemarin masih saya jumpai last month-nya nggak dibikin Desember, tapi dibikin November. Kan jadi aneh. Sama seperti gini. Ketika kamu punya neraca saldo per 1 Januari, kira-kira ada nggak angkanya di angka nilainya untuk pendapatan dan biaya-biaya? Neraca saldo per 1 Januari ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena ketika sudah 1 Januari semua transaksi ditutup kan? Apa proses tutup buku? Tutup buku itu mengenolkan semua akun semua akun nominal dinolkan akan dijadikan akun real. Iya nggak? Itu makanya hati-hati. Makanya kemarin ketika kalian salah mengatur periodenya, efeknya apa? Kalian tidak bisa ngisi saldo awal pendapatan, saldo awal biaya-biaya. Padahal di soal itu neraca saldo per 30 November pendapatan ada. Karena kan transaksi mulai Januari sampai November kan? Pendapatan ada, biaya-biaya ada. Oke, paham ya? Itu hati-hati proses. Kemudian ini, begitu kalian selesai ngatur periodenya, kamu setting tempat penyimpanannya, baru kamu ngisikan daftar akunnya kan? Ingat, pada saat pengisian daftar akun, ada 3 akun yang kalian tidak boleh ngisi sembarangan. Akun nomor berapa? Akun nomor 3.